Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke matlab tsalits, yaitu Al-Qawaid Al-Usuliyah fi Asri Tabi'in, atau kaidah-kaidah usul fikih di masa tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi, pernah berjumpa dengan sahabat Nabi, pernah bermuamalah dan berteman dengan sahabat Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dan tidak hidup sezaman dengan Nabi. Ini adalah tabi'in. Jadi adalah generasi setelah sahabat. In qarada asrus sahabah ma baina tis'in wa mi'ah minal hijrah. Jadi masa sahabat atau generasi sahabat itu habis antara tahun 90 sampai 100 Hijriah. Di antara ini, antara 90 sampai 100 Hijriah ini masa sahabat habis. Kemudian tibalah masa tabi'in atau generasi yang disebut dengan generasi tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Wa ila ulamaihim alu amril fikhi wal ifta. Dan ulama-ulama di masa tabi'in ini pinter atau menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan fikih dan juga menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan fatwa. Fa inna akhira man mata minas sahabah Amir bin Wathilah bin Abdillah atau Abu Tufail. Jadi sahabat Nabi terakhir yang meninggal itu bernama Amir bin Wathilah bin Abdullah, dan beliau dikenal dengan Abu Tufail, yang dimana beliau ini wafat pada tahun 100 Hijriah. Jadi pada tahun 100 Hijriah ini sahabat Nabi terakhir yang meninggal itu adalah Abu Tufail yang meninggal di tahun 100 Hijriah. Seperti ini. Wa qad sarat tabi'una fi fatawihim wa qadaihim 'alal manhaj alladzi kana yasiru alaihi sahabah. Jadi para tabi'in, kok tabi'un Ustaz? Bukan tabi'in ya, ini marfu'nya tabi'un, mansub majrurnya tabi'in. Jadi para tabi'in ini menempuh jalan fatwa dan menempuh jalan penghakiman itu berdasarkan manhaj atau metode yang dimana dijalankan oleh para sahabat. Fafi awakhir qarnil awal, di akhir abad pertama Hijriah itu pas sekitar pada tahun 90 sampai 99 Hijriah. Ini akhir abad pertama, yaitu tahun 90 sampai 95 Hijriah, fi awakhir qarnil awal. Lazamas sahabata alladzina tasaddu lil ifta wa tashri' fi mukhtalifil amsar jama'atun minat tabi'in. Jadi jama'atun minat tabi'in atau segerombolan tabi'in ini di akhir abad pertama Hijriah, yaitu sekitar tahun 90 sampai 99 Hijriah ini bermuamalah, lazama as-sahabah, bermuamalah atau menemui, berguru kepada para sahabat, yang dimana para sahabat ini ahli dalam bidang fatwa dan juga syariat Islam di seluruh penjuru negeri Islam. Akhadhu anhum al-Quran, para tabi'in ini mengambil dari para sahabat ini Al-Quran. Warawau anhum as-sunnah, dan juga para tabi'in ini meriwayatkan dari para sahabat tersebut sunnah-sunnah Nabi. Wahafidhu fatawihim, dan menghafalkan fatwa-fatwa yang pernah disodorkan oleh para sahabat. Wafahimu minhum asrar tashri' wa turuqul istimdatil ahkam. Mereka para tabi'in ini memahami dari para sahabat rahasia-rahasia syariat Islam dan cara untuk mengambil kesimpulan hukum. Nah ini, jadi pada akhir abad pertama Hijriah, para tabi'in ini bermuamalah dengan para sahabat, mempelajari bagaimana cara mengistinbat hukum, meriwayatkan riwayat hadis atau sunnah dari para sahabat dan sebagainya. Wa kanat masadirut tasyri' fi hadzal asri tatamatsal fi, sumber syariat Islam di masa ini, yaitu di masanya tabi'in, yang pertama adalah Al-Quran,
yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah ijtihad menggunakan kias. Apa itu kias dan sebagainya akan dipelajari di bab yang akan datang. Au bi ayyi tariqin akhar min turuqil istinbat, atau menggunakan cara lain, yaitu cara mengistimbat hukum selain Quran, sunnah, ijma sama kias. Waqad ittasa'at dairatul istimbat fi hadzal asri lama jadda fihi minal hawadits. Nah, ini sekarang apa namanya, lingkup dalam mengambil hukum di periode ini itu selalu diperbarui. Karena kenapa? Karena kejadian-kejadiannya yang muncul di masa ini juga kejadian-kejadian baru yang belum pernah muncul di zaman sebelumnya. Allati kathrat bi tisail futuhat islamiyah, yang dimana kejadian-kejadian baru ini banyak muncul karena adanya perluasan wilayah Islam. Ketika wilayah Islam meluas, otomatis lingkungan tersebut memiliki bi'ah yang berbeda dengan Madinah. Ketika bi'ahnya berbeda, otomatis muamalahnya juga berbeda. Ketika muamalahnya berbeda, tentu juga hukumnya bisa berbeda. Wa minal muamalat allati lam ya'rifha al-Arab min qabl. Ketika wilayah Islam meluas, umat Islam menjumpai berbagai macam muamalat, yang dimana muamalat tersebut belum pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelumnya. Contohnya adalah Persia. Persia itu saat ditaklukkan Islam itu merupakan pusat peradaban dunia yang sangat maju. Sementara Madinah itu adalah peradaban dunianya itu nggak begitu maju. Jadi ketika Persia ditaklukkan, orang Madinah yang pindah ke Persia ini ya kaget. Kenapa? Karena mereka menjumpai berbagai macam permasalahan yang sama sekali belum pernah dijumpai di Madinah. Nah, ini mimma da'a ta'ifah minat tabi'in ayyakifu alal fatwa, yang dimana karena terjadi kejadian-kejadian baru tersebut, para tabi'in itu nimbrung atau berkonsentrasi di bidang fatwa. Jadi ini adalah contoh-contoh nama tabi'in yang mendedikasikan dirinya dalam mengistimbat hukum atau menjadi ulama fikih. Contohnya adalah Sa'id bin Musayyib, ini para tabi'in ini. Urwah bin Zubair, Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Basri, atau Ibnu Rubah, wa ghairuhum mimman intasyaru fil aktor, dan selain mereka yang tersebar di seluruh penjuru negeri, wa muliat bihim al amsor, yang mereka mengisi negeri-negeri tersebut. Wa qad iltazama ahlu kulli misrin bima wasala ilaihim min ulum an tariqi fuqaha'i alladzina akhadhu anhum fata'assaru mimman hajim fi istinbatil ahkam. Jadi para penduduk negeri tersebut yang ditaklukkan itu akhirnya bermuamalah, berguru kepada para ulama-ulamanya, fuqaha-fuqahanya, yang dimana ketika para fuqaha dari Islam ini bermuamalah dengan penduduk setempat, tentu terjadi asimilasi ilmu pengetahuan. Nah, dan itu juga bisa berpengaruh terhadap istimbat ahkam. Wa kana li-ikhtilafil amsor dakhala kabir fi ikhtilaf manhaj ahlul Madinah an manhaj alil Iraq. Karena terjadi perbedaan tempat, ada perbedaan yang besar, ada ikhtilaf kabir antara metode yang digunakan oleh penduduk Madinah dengan metode yang digunakan dengan penduduk Irak. Jadi di buku Tarikh Tasrik itu pernah dijelaskan bahwasanya penduduk Irak atau Persia itu, Iran sama Irak, Persia itu merupakan peradaban yang sangat maju di zamannya. Ketika ditaklukkan oleh Islam, terjadi perbedaan pendapat yang besar antara Ahlul Madinah dan Ahlul Irak. Ahlul Madinah itu cukup menggunakan Quran Sunnah, cukup, karena permasalahan-permasalahan mereka hampir sama dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di zamannya Nabi. Tapi Ahlul Irak ini karena peradabannya sangat maju, banyak sekali muamalah-muamalah yang belum pernah ditemukan di penduduk Madinah saat itu, sehingga menggunakan Quran Sunnah saja nggak cukup, maka butuh kias, butuh istihsan, butuh maslahah mursalah dan sebagainya. Itu. Faqad kana al-madaniyuna fi ghalibi ijtihadatihim yura'una al-maslahah fi masjid bima adrakuhu min maqasid syar'i.
Jadi penduduk Madinah ini di sebagian besar ijtihad mereka itu berpedoman terhadap maslahat-maslahat yang baru yang mereka mengetahuinya dari maksud-maksud syariah. Walayal jauna ilal qiyas ila indad daruroh. Dan penduduk Madinah itu tidak pernah menggunakan kias kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Tetapi al-Iraqiyun yanhajuna fi ma'dhamil ahkam al-muhaddatsah manhaj kias. Orang-orang yang berada di Irak ini menggunakan kias yang sangat banyak. Kemudian wastakhroju ilal aqisah, dan mereka para penduduk di Irak ini mengintisarikan atau mengeluarkan apa sih ilah-ilah yang terdapat di dalam ilah-ilah yang terdapat di dalam suatu kejadian untuk dijadikan kias. Ma'adhabtiha at-tafri 'alaiha bitatbiki tilkal ilal al-furu' al-mukhtalifah. Jadi di sini ada perbedaan besar antara Madinah dengan Irak seperti yang saya jelaskan tadi. Irak dengan peradaban yang sangat maju, pakai Quran Sunnah saja nggak cukup, sementara Madinah pakai Quran Sunnah saja cukup. Maka para orang-orang di Irak menggunakan kias, dan mereka menggunakan kias ini sangat luas seperti itu. Oke. Sebentar. Wa min huna najidul manahij tattadihu akthar min dhi qabl. Dari sini kita menemukan manhaj-manhaj yang sangat jelas, yang sangat banyak dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena wilayah Islam meluas. Maka diperlukan manhaj-manhaj atau metode-metode dalam mengambil intisari hukum, yang dimana metode-metode tersebut lebih banyak daripada di zamannya Nabi. Wa kullama ikhtalafat al-madaris al-fiqhiyah, saat madrasah-madrasah fikih ini berbeda pendapat, kanal ikhtilaf sababan fi an tatamayyaz manahijal istinbat fi kullil madrasah. Ketika madrasah-madrasah fikih ini terjadi perbedaan pendapat, madrasah fikih yang paling besar di sini adalah madrasah Madinah sama madrasah Irak. Itu terjadi perbedaan pendapat. Mengapa kok banyak terjadi perbedaan pendapat? Karena mereka berbeda manhaj atau berbeda metode dalam mengambil hukum syariat. Oke, itu. Nah, ini. Lakin roghma wuduhil manahij al-usuliyah, meskipun di masa tabi'in ini manhaj-manhaj ilmu usul fikih itu sangat jelas dan orang-orang menguasai, alati walas wasala ilaiha hadzal asr fa innahu lam yatim tadwinuha, akan tetapi di masa tabi'in ini belum pernah dibukukan. Meskipun mereka para tabi'in ini mengetahui dan menguasai ilmu usul fikih, tetapi manhaj mereka belum pernah dibukukan dan belum selesai disusun. Haitsu inat tabi'in lam yakunu fi hajah ila dzalika, karena para tabi'in ini bukan nggak butuh sih, belum butuh terhadap pembukuan ilmu usul fikih. Mengapa kok belum butuh? Liqurbi ahdihim min asrin nubuwah, karena generasi mereka itu masih sangat dekat dengan generasi kenabian. Wa tafaquhum ala sahabah wa akhadhu ala ilminhum, dan mereka itu faham betul terhadap apa-apa yang diambil dari sahabah dan juga apa yang mereka ambil dari ilmu dari mereka. Ini adalah ilmu usul fikih di masa tabi'in, yang dimana terjadi perbedaan besar antara manhaj di Irak dengan manhaj di Madinah. Manhaj di Irak memakai kias yang sangat banyak, manhaj Madinah belum memakai itu. Nah, meskipun para tabi'in menguasai ilmu usul fikih dan kias dikembangkan di masa ini, tetapi para tabi'in belum membukukan kaidah ilmu usul fikih karena belum butuh. Kenapa kok belum butuh? Karena generasi mereka masih dekat dengan generasi Nabi, dan juga mereka masih mengambil ilmu langsung dari para sahabat. Demikian, kita lanjut pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.